Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih murid-murid Ibu kelas 8C yang di sekolah, yang di rumah, semuanya sudah menjawab salam Ibu ya. Karena menjawab salam itu salah satu adab sesama muslim dan dalam Islam hukumnya wajib. Ya, terima kasih kalian sudah mengamalkannya. Baik, anak-anak Ibu yang di rumah juga tolong posisikan kameranya dengan baik ya, wajahnya supaya terlihat dengan jelas di sini karena dalam PJJ memosisikan kamera dengan baik adalah salah satu adab menghormati guru. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Salawat serta salam senantiasa tercurah bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana semua kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Sebelum mulai Ibu Citra absen dulu ya. Kayaknya yang di rumah semuanya sudah lengkap, yang di sekolah juga hadir semua. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum mulai pelajaran, Bu Citra ada pantun nih. Pergi merantau ke tanah Aceh. Tidak disangka kok malah nyasar. Wahai murid-murid kelas 8C, apakah kalian siap belajar? Insya Allah siap. Alhamdulillah, insya Allah semuanya siap ya. Yang di rumah juga siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zuhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, berdasarkan ayat yang baru saja Ibu bacakan, dan juga pelajaran kita kemarin ya, kira-kira teks ini ya berkaitan dengan konteks apa nih? Teks apa? Teks eksplanasi. Eksplanasi, betul sekali. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang poin 2 ya. Tujuan hari ini adalah mendata gagasan umum dan meringkas isi teks eksplanasi. Karena di pertemuan sebelumnya kita telah menentukan pengertian, ciri-ciri, berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi. Sebelum berlanjut, siapa yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses mengapa bagaimana suatu peristiwa terjadi. Oke, Kenenza, betul sekali ya. Yang disampaikan Kenenza, teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial maupun budaya. Kalau begitu, kalau peristiwa alam ini apa? Gempa bumi, banjir, betul. Kalau fenomena sosial, kenakalan remaja, bullying, ya. Kalau tentang fenomena budaya, sejarah tari, betul sekali. Dan itu ya, proses teks eksplanasi, kalau proses mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan proses sebab akibat, sedangkan proses bagaimana membutuhkan jawaban berupa proses kronologis. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri teks eksplanasi? Oke, Queen. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan fakta. Oke, memuat informasi berdasarkan fakta menurut Queen. Kedua, siapa? Aisyah. Informasi bersifat keilmuan. Informasi bersifat keilmuan, kata Aisyah. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Oke, Fatihah. Terdapat hubungan sebab akibat. Terdapat hubungan sebab akibat. Yang keempat, siapa bisa menjawab? Saya Bu. Adara, silakan. Terdapat urutan kronologi peristiwa. Terdapat urutan kronologi peristiwa. Yang kelima, siapa yang bisa menjawab? Alika. Berisi penjelasan tentang proses mengapa suatu fenomena terjadi. Oke, berisi penjelasan tentang proses mengapa fenomena terjadi. Dan satu lagi, siapa yang bisa menjawab? Ina. Berisi penjelasan tentang proses bagaimana suatu peristiwa terjadi.
Oke, berisi penjelasan mengenai bagaimana suatu peristiwa terjadi. Ya, betul ya. Ciri-cirinya yang pertama, informasi berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, bersifat keilmuan. Yang ketiga, terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang keempat, terdapat hubungan kronologis atau urutan peristiwa. Dan yang kelima, berisi proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan langsung masuk ke materi inti kita, yakni meringkas teks eksplanasi. Menurut kalian dalam memahami teks eksplanasi, bisa nggak kita melalui cara meringkasnya? Bisa ya, bisa. Nah, berikut adalah langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks secara menyeluruh. Ya, jadi kalian baca dulu teksnya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, kalian cari dan catat ide-ide pokok dalam teksnya. Kemudian kalian susun ide-ide pokok itu menjadi kalimat-kalimat singkat. Ya, setelah itu kalian bisa padukan kalimat-kalimat singkat menjadi ringkasan teks yang utuh. Ya, jadi ide kalimat-kalimat yang berisi ide pokok itu kalian bisa ringkas menjadi suatu ringkasan. Dan terakhir, kalian baca kembali dan telah kembali ringkasan teks yang telah dibuat. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak? Baik, kita langsung ke latihannya. Silakan dibuka LMS Salam Al-Azhar, course Bahasa Indonesia kelas 8C, topik latihan teks eksplanasi. Ya, silakan dibuka. Ya, di sini kelas 8C. Nah, di dalamnya, di bawahnya itu, paling bawah ya, latihan eksplanasi, ada sebuah tayangan dan ada sebuah tugas dalam bentuk Google Slide, ya, supaya kalian bisa berkolaborasi. Tugasnya tentang apa? Nah, ini dia tugasnya ya. Tugasnya kalian menyimak tayangan ya yang ada di Google Slide atau yang ada di LMS, kemudian nanti secara berpasangan nih, sekarang kalian secara berpasangan, kalian menulis ide pokok, informasi penting dari tayangan tersebut secara berpasangan ya. Kemudian kalian nanti di akhir susun pernyataan itu dalam bentuk paragraf berupa ringkasan berdasarkan ide pokok atau informasi penting dari tayangan tersebut ya. Sudah dibuat ya pasangan-pasangannya ya? Sudah, silakan sekarang bisa kalian kerjakan. Selamat berlatih, karena di sini Bu Citra sudah sediakan kolom-kolomnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Bisa langsung diisi ya di sana sambil Bu Citra tampilkan tayangan videonya. Ya, bisa mengerjakan diskusi dengan temannya, manfaatkan waktunya ya. Banjir bandang. Yang di rumah juga bisa memanfaatkan chat Zoom. Banjir bandang adalah banjir yang berada di daerah dengan permukaan rendah atau dataran rendah, dan sebagai akibat dari turunnya hujan secara terus-menerus di daerah dataran rendah. Nadira dengan Aisyah. Daerah pegunungan. Ya. Sudah semuanya? Coba Ibu Citra cek ya. Bu Citra cek dulu tugasnya. Oke, Bu Citra teks tugasnya. Alhamdulillah ini kelompok 1 sudah menentukan ide pokoknya, bagus sekali ya. Kelompok 1, terima kasih kelompok 1, Ina dan Lare ya. Kemudian kelompok 2, sebab terjadinya banjir bandang oleh Queen dan Alika ya. Terima kasih, sudah bagus sekali ini. Kemudian kelompok 3, dampak terjadinya banjir bandang oleh Aisyah dan Nadira. Oke, good, keren sekali. Kelompok 4 oleh Fatihah dan Hani ya, sudah bagus sekali. Dan terakhir kelompok 5 Kenenza dan juga Adara. Keren sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian sudah berhasil menentukan ide pokok dalam
teks eksplanasi. Tugas berikutnya adalah merangkai, ya, merangkai ide pokok itu menjadi sebuah kalimat dan kalian satu kelas nih berkolaborasi membuat ringkasan sesuai dengan ide pokok yang sudah kalian buat. Ya, sepertinya sih sudah ada yang menuliskannya. Oke, mantap banget nih, masing-masing kelompok sudah merangkai, meringkas ide pokok masing-masing kalimatnya. Bagus sekali. Dan di sini Bu Citra lihat sudah sesuai ya ringkasan teksnya. Bagus sekali. Nah, sekarang latihan terakhir kita. Silakan dibuka aplikasi Quizizz-nya. Nah, sekarang setelah tugas berpasangan, kita akan melanjutkan cara ya. Bu Citra ada sedikit permainan nih. Soal-soal di dalam aplikasi Quizizz. Silakan kalian join myquiz.com dengan kode 644272. Silakan dimasukkan. Di sini belum ada yang bergabung, sudah ada Fatihah, Kenenza, Alika, Lare, Ina. Bagus sekali. 5 lagi silakan. Yang belum segera, iya Aisyah. Kemudian siapa lagi? Silakan. Ya, Adara, Queen, Nadira, satu lagi, Hani. Oke, sudah semua ya. Kita mulai kuisnya. Bersiap. Ya. Kita lihat. Wis, Aisyah langsung gercep. Waduh, Ina nembus peringkat 1, disusul Kenenza, Hani, Nadira. Bagus sekali. Ayo. Tetap jaga adabnya ya, sportivitas, kejujuran, bertanggung jawab, tidak menyontek ya. Tetap jaga adab-adab dalam belajarnya. Oke. Good sekali, bagus. Tinggal beberapa lagi yang belum selesai ini. Ya, silakan. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Oh, Alika. Kita akan lihat perolehan skornya. Sudah selesai semua? Iya. Ina juara 3, Aisyah juara 2, dan Kenenza juara 1. Wih, keren banget ya. Di sini bukan berarti kalian tidak paham ya, tetapi karena memang di aplikasi Quizizz ini selain ketepatan juga kecepatannya. Baik, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai semuanya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Lare. Dalam meringkas teks, kita perlu membaca dulu teksnya. Oke, menurut Lare dalam meringkas teks kita perlu membaca teksnya. Betul ya? Sepakat semuanya. Kemudian yang kedua apa ya? Oke, Nadira. Lalu mencatat ide pokoknya. Lalu mencatat ide pokoknya, kata Nadira. Betul ya? Kemudian yang terakhir apa? Saya, Bu. Oke, Hani. Merangkai ide pokok itu menjadi sebuah ringkasan. Betul sekali, itu adalah inti dari meringkas teks. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya? Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu semuanya sudah paham, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Silakan pelajari tentang struktur teks dan aspek kebahasaan dari teks eksplanasi. Pertemuan berikutnya kita akan bahas bersama. Ya. Sebelum berakhir, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita sesuai dengan adab belajar. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Kalau tadi diawali dengan pantun, Bu Citra akhiri juga dengan pantun. Oke? Oke, masih semangat semuanya? Semangat. Kita akhiri ya. Melihat pelangi berwarna-warni. Cakep. Alangkah indah ciptaannya. Bu Citra akhiri sampai di sini. Salam sehat dan semangat semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang di rumah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kasih Bu.